Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'an wa zidni basmatan fil 'ilmi wal jism. La yatakallamuna illa ar-rahman wa qala sawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'il amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'ala la ya'tul muslimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa mari kita selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Semoga dengan nikmat-nikmat ini, dengan diberikan kita usia, mampu kita meningkatkan keimanan kita yang berkualitas, dan takwa kita sebenarnya takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca seluruh kajian Suratul Fatihah. Semoga Allah jadikan malam ini Allah limpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita, agar apa-apa firman-firmannya Allah bukakan hati kita, dan Allah beri kita kemampuan untuk benar-benar menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ananda sekalian, wabil khusus kepada yang saya hormati Bapak Dayat selaku tokoh masyarakat, dan juga saudara-saudara saya yang lain. Malam ini kita mencoba membahas kajian tentang perbuatan kadang kita tidak sadari, yang mana perbuatan itu akan menghilangkan atau mensia-siakan amal ibadah yang kita sudah lakukan, amal-amal kebaikan, amal soleh yang sudah kita usahakan. Dalam kajian-kajian kita sebelumnya bahwa sunatullahnya manusia itu, kemarin saya sampaikan adalah makhluk yang namanya manusia itu ada 3 unsur. 3 unsur ini salah satu tidak ada, maka dia bukan bernama makhluk manusia. Apakah 3 unsur itu? Kajian kemarin yaitu jasad, kemudian ruh atau nyawa, kemudian nafs, jiwa. Nah, kemarin di dalam jiwa, ya, kemarin kita sudah bahas
Di dalam jasad itu ada otak, disimpan di tempat yang sangat kuat di kepala kita. Di situ ada sunnatullah Allah diberikannya kepada manusia. Tidak ada bedanya, semua makhluk yang namanya manusia pasti punya akal, punya pikir, punya zikir. Itu sudah sunnatullah. Nah, malam ini saya nyambung ke masalah adalah nafs jiwa. Dalam jiwa manusia, sunnatullahnya Allah memberikan bahkan kepada seorang kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Itu Allah berikan ya amanah berupa ketakwaan di dalam diri kita. Kemudian Allah berikan lagi amanah sesuatu kekuatan untuk berbuat satu kejahatan. Itu ada semua di dalam diri kita, dalam nafs, dalam jiwa kita. Makanya kemarin sebelum kita masuk nanti, apa nih yang bahaya perbuatan-perbuatan itu? Ayatnya adalah surat ke-91, surat Asy-Syams ayat 7-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa yang disampaikan ini? Allah sampaikan dalam ayat ini bahwa demi penciptaan jiwa serta penyempurnaannya, Allah Maha Sempurna. Jadi Allah menciptakan jiwa dengan penyempurnaannya. Ayat selanjutnya, bahwa maka Dia mengilhamkan kepada jiwa tadi jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Ada dalam diri kita. Kemudian ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Nah, di sini kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mau selalu muhasabah, introspeksi dalam hal mensucikan jiwanya. Kita disuruh memilih. Dan yang terakhir, waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Berarti di sini pilihan tergantung dari kita masing-masing. Kita diberikan akal untuk berpikir, dikasihkan berpikir untuk menimbang-nimbang, ya, untuk zikir, untuk selalu ingat. Itu dahsyatnya manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Baik, apa sih yang dimaksud jalan ketakwaan itu? Nah, kemarin kita sudah sebut dalam nafs kita itu ada sifat natik, sifat kemalakut, sifat kemalaikatan yang gemar hobinya berbuat baik, gemar yang taat, patuh, perintah Allah dia sangat patuh, malaikat. Itu ada dalam diri kita. Itu yang kita sebut natiko dalam jiwa, dalam nafs kita. Nah, apabila ini dalam tubuh kita ini, ya, dominan natiko ini yang berperan, ya, maka itu bisa dilihat dari manusia itu akan menjadi tenang, bawaannya tenang tuh, tentram, dia bijaksana, arif, ya patuh, bicara tidak penting dia tidak akan mau bicara, dia sangat menjaga, ya. Nah, ini sifat-sifat ketakwaan. Itu yang minggu kemarin ya saya bahas ini. Nah, apa yang dinamakan sifat yang dibilang manusia yang diilhamkan Allah kepada kita, ya, sifat kejahatan. Itu yang kita dengar suka sifat syahwat,
dan ghadab. Kemarin saya sudah bilang sifat syahwat itu apa? Sifat-sifat yang ada di dalam makhluk yang bernama jin. Apa tabiatnya? Pemalas, pasif. Pasif itu kayak robot. Kayak robot ya. Dikasih tahu masa bodoh. Ya. Kemudian kemarin apa saya suka? Yang ketiganya labil, nggak bisa dipercaya. Hari ini ngomong A, jangankan nunggu besok, sejam setelah dia ngomong A berubah tuh. Orangnya tidak konsisten, tidak istiqomah istilahnya. Ya. Makanya kata salah satu dalam riwayat disampaikan bahwa sebaik-baiknya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia. Nggak bisa dipegang. Ya. Nah, kemudian yang lebih dahsyat lagi apa? Rakus, tamak. Itu. Nah, itu tinggal kita muhasabah diri. Nah, kalau ini tidak disadari, maka dia akan lebih menghulu kebiasaannya terus, dia akan berkolaborasi dengan namanya tabiat atau sifat yang namanya ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab itu adalah ammarah bisu. Ini lebih parah. Kenapa tabiatnya apa? Karena dia tabiat iblis. Iblis laknatullah. Jadi gak jauh-jauh kita usah melihat yang lain. Lihat dalam diri. Makanya kalau dulu saya bilang kaji diri. Kaji diri. Ya. Nah, tabiatnya kalau orang yang sudah dikuasai oleh tabiat ghadab ini, dia buas. Dia sudah tidak membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Tertutup, fasik juga, kufur, ya, egois. Salah satu perbuatan ghadab yang paling ringan, maaf ya, yang paling ringan nih, egois. Kalau bahasa cek Sundanya nonton egois, mau menang sendiri, mau mementingkan diri sendiri. Orang lain jangankan orang lain, saudara kandung sebenarnya ada nggak di dalam diri kita? Itu sifat bodoh yang paling ringan, ya. Nah, yang paling berat adalah jadi, ya, sombong. Dari sifat tadi, ya, senang dipuji, ria, ya, apalagi fasik, menjerumuskan orang. Nah, yang parah itu adalah akan timbul sifat apa? Yang kita akan bahas malam ini, dengki, kedengkian. Karena dalam dengki itu masuk dalam semua unsur-unsur ria, sombong, ingkar, ya, menjerumuskan orang, masuk kategori sombong. Nah, kita lihat ayatnya. Makanya dalam hal kajian ini, ya, Allah memberikan contoh di dalam firman-firmannya dalam surat-suratnya. Ya, tidak tergelincirnya suatu makhluk yang namanya iblis, yang tadinya kita kalau bicara ilmu nggak ada apa-apanya dengan iblis. Baik kalau kita merasa punya ilmu, ya Allah, iblis itu ilmunya nggak ada. Itu kalau dulu sebelum dia tergelincir, iblis itu penghulunya malaikat di surga. Ya. Nah, kenapa di sini Allah ceritakan? Makanya ini sebagai cermin buat kita. Ya, tidak akan ada muka Allah. Ini dicontohkan. Tidak akan tergelincir iblis ketika dia memiliki rasa dengki terhadap manusia yang bernama Adam alaihissalam. Itu karena dengki. Kita buka suratnya, surat Al-Isra
ya. Bukan surat Al-Isra. Kita buka surat Al-A'raf 7 ayat 12. Bacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Subhanallah. Jadi tidak ada dosa makhluk yang pertama kali yang dilakukan iblis kepada Allah sehingga dia terjerumus, melainkan dia maksiat kepada Allah sebab kedengkiannya dia kepada manusia. Itu ayat. Kenapa disuruh sujud? Iblis menolak karena merasa sombong tadi. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Aku lebih mulia. Kenapa dia sombong itu? Karena dengki. Awalnya dengki. Kenapa? Dalam ibadah, saya pernah katakan, iblis itu ibadah tanpa pernah mengeluh itu 138.000 tahun tanpa keluh kesah beribadah pada Allah. Kita umur paling 63 tahun. Kalau lebih dari 63 tahun udah bonus. Coba dah introspeksi. Sudah berapa banyak keluh kesah kita kepada Allah. Ini tidak main-main. Makanya malam ini saya kaji agar dengki ini jangan ada dalam diri kita. Ya, jangan ada. Ya. Nanti ini makanya dibilang kaji diri. Kemudian saya tidak membahas malam ini mengenal diri ya. Saya mengajak kaji diri dalam hal kita mengenal siapa musuh diri kita. Asal usulnya apa? Kenapa iblis itu ya menjadi ya musuh kita? Itulah Al-A'raf ayat 7 surat 7 ayat 12. Paham sampai di sini ya? Nah, kenapa sifat-sifat dengki yang ada? Sifat dengki macam-macam. Penjabarannya, mencari-cari kesalahan saudaranya. Maaf ya, lihat saudaranya puasa, ya, diomongin. Puasa saudaranya nggak puasa, lebih diomongin lagi. Ya. Saudara-saudaranya selesai sholat, salaman sama imam, diomongin. Kayak semut aja setiap ketemu salaman. Itu orang-orang ya, ciri-ciri punya unsur-unsur kedengkian. Enggak salaman sama guru, diomongin juga. Itu cari-cari kesalahan. Nah ini yang kadang-kadang yang tidak pernah kita sadari. Ya. Apalagi berprasangka. Coba baca surat ya. Sumbernya orang kalau sudah ada bibit-bibit kedengkian, dia maka akan seperti apa yang dijelaskan dalam surat ke-49 surat Al-Hujurat ayatnya 12. Bacakan Ustaz.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengujikan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Saudara-saudara. Jadi Allah sampaikan kalau kita sudah memiliki sifat-sifat syahwat yang tidak bisa kita kendalikan. Syahwat itu awalnya hanya malas, ya, labil, kadang benar, kadang enggak, kadang rajin, kadang enggak. Itu sifat iblis, sifat jin, pemalas. Gemar yang kotor-kotor, malas mandi. Itu ciri-cirinya. Dan itu sudah dikupasnya dari kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, kalau ini tidak terus kita lawan dengan jihad, ya, ini saya tidak mengajarkan ini jihad ya kemarin kan saya sudah singgung harus hijrah, harus jihad. Hijrah itu bukan yang kayak, ya itu diceritakan para rasul dulu, ya hijrah dari Mekah ke Madinah, ya dari satu tempat, ya. Bukan dalam arti juga kita harus pergi ke Mekah juga terus ke Madinah, enggak. Hijrah itu banyak artinya. Hijrah, terutama hijrah batin. Nah, kayak saudara-saudaraku sini kan sudah hijrah ke sini, jauh dari kota, berani ke sini, berdasarkan mencari keridhaan Allah, yakin bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya. Dan selama 5 tahun Allah sudah tunjukkan itu. Bersyukur nggak tuh? Nah, jangan sampai hilang ibadah kita. Kenapa? Jangan punya sifat-sifat dengki. Karena kalau sifat dengki, maka dia seperti api memakan kayu bakar. Pelan tapi pasti, kayu itu kalau dibakar sama api pasti menjadi arang, kemudian habis menjadi debu. Diibaratkan ditiup angin hilang lenyap atau diguyur hujan hilang entah kemana lenyap. Itu digambarkan Allah, orang yang memiliki ibadah tapi memiliki kedengkian di dalam diri, ya, itu bagaikan kayu bakar api menjadi arang, menjadi debu, hilang ditiup angin atau disapu oleh air hujan tanpa bekas. Nah, apa nih konsekuensinya? Orang kalau sudah punya dengki, maka pasti dia berprasangka. Ini, ya, prasangka itu kata Allah sungguh dosa besar. Kemudian setelah kalau berprasangka, mencari-cari kesalahan orang. Tadi saya sebutkan, nyari-nyari kesalahan orang. Orang salaman salah, diomongin, disamain sama semua. Kan repot kalau yang ngomong nggak tahu salaman, merasa lebih pintar. Orang lain salaman, dia nggak terima. Lucu kan? Lucu kan? Nah, ya. Baik, tadi kita ceritakan makhluk yang pertama memiliki kedengkian adalah iblis. Kita buka ayat lain, lalu kita buka begitu dahsyatnya dengki itu bisa membunuh saudara kandung. Luar biasa. Adik kandung bisa membunuh kakak kandung gara-gara iri, baik iri yang kakak mungkin hartanya berlimpah, yang adik atau sebaliknya
Ya, iri, dengki, ketika minta dan dikasih. Ya. Lalu kita lihat kisah Habil dan Qabil, putra Adam alaihissalam. Tidak ada yang mendorong Qabil untuk membunuh Habil, itu melainkan karena ada kedengkian di dalam hati Qabil terhadap Habil. Buka surat 5 ayat 27. Ini bahayanya dengki ya. Surat 5 Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Shadaqallah. Kenapa? Itu sifat kedengkian, hasad, hasud. Melihat Habil memberikan kurban yang terbaik, ia tidak mau yang terbaik, iri. Lihat ya, dengki itu bisa membunuh saudara. Kita saksikan zaman sekarang. Ya, anak, adik membunuh kakak, kakak membunuh adik. Itu karena dengki. Pusatnya itu dengki. Asbabnya ada yang beda. Asbabnya, ya. Coba kita lihat lagi kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tadi sudah kan, terlaknatnya manusia, makhluk pertama itu menjadi murka Allah karena apa? Karena kedengkian iblis dengan manusia. Di surat yang lain, ya, anak kedengkian, Habil, Qabil membunuh Habil. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita buka surat Yusuf surat 12 ayat 8 dan 9. Makanya dengki ini diabadikan oleh Allah dalam beberapa surat. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Shadaqallah. Masya Allah. Jelas ya, begitu dahsyatnya dengki itu. Kedengkian itu, kenapa? Hasad dan hasud. Dia bisa menghasut, dia bisa menghasut. Makanya di surat Al-Falaq, ya, kita
kita disuruh berlindung dari sifat hasad, karena dahsyatnya luar biasa, nggak main-main, ya. Jadi kalau dengki ini sudah ada bibit-bibit dalam diri kita, segala ya, kita benar-benar tobat, berjihad yang benar, rubah perilaku kita, karena itu semua ada dalam diri kita. Baik, jelas saudara Yusuf menghasad dan menghasut. Kenapa? Iri, karena dia merasa ayahnya lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin. Dengki, ya? Iri hati. Sama terjadi di sini. Nanti jemaah si A katakan, saya nggak perlu sebut, sering berbicara dengan saya, padahal yang saya bicarakan dia bertanya soal hal-hal yang dia nggak tahu. Yang dengki dia ngambil muka tua masih abah diomongin dia supaya apa? Supaya yang lain membenci. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita berdoa. Ya, melihat jamaah kita, lihat tiap seminggu sekali ada kiriman paket di sini. Kan suka bayar. Ya kita nggak tahu paketnya dari mana, mungkin dari saudaranya, dari mungkin orang tuanya. Tuh, dari mana tuh duit? Tuh, udah begitu tuh. Itu kalau orang yang punya dengki. Ya. Ada yang diomongin aja. Itu tadi mencari-cari kesalahan. Udah jelas ya? Bahkan di sini saudaranya bunuhlah Yusuf. Dahsyat itu kalau yang punya rasa dengki, hasad dan hasut. Akalnya udah gak main lagi. Baik. Jadi sudah berapa surat tadi kita menginginkan kedengkian. Jadi dengki itu adalah termasuk, kalau kita sampaikan adalah ingkar. Ya. Ya. Dia menentang hukum Allah. Iblis menentang. Dia tidak tunduk terhadap hukum Allah dan yang ditentukan Allah. Ya, dia merasa udah 138.000 ibadah tanpa cacat. Ini orang istilahnya, lu anak baru kemarin, kalau bahasanya kan begitu ya. Kalau bahasa Sundanya kemana? Hah? Gua lagi lama belajar anak kemarin tuh. Apa bahasa Sundanya? Ustaz? Gara-gara kau nasore. Hah? Gara-gara kau nanti lagi. Ada apa kita? Ada. Anak kemana? Lu tahu apa sih? Lah, oh itu hati-hati. Itu masuk dalam unsur sifat-sifat kedengkian. Dengki itu nanti dia sedang dipuji, cari-cari kesalahan, sombong, itu ininya dengki, kedengkian, ya sumbernya. Jadi dia termasuk yang ingkar dan menentang. Nah, kalau sudah menentang hukum Allah dan ketentuan Allah, dia berani melanggarnya. Ya. Konsekuensinya tadi ayat Hujarat ayat 12, pasti dia akan menyebar gosip. Dia akan cari-cari kesalahan dari saudara-saudaranya untuk diceritakan. Ya. Ada nggak tuh? Ada yang manusia-manusia gitu. Makanya kalau dalam kita kajian di TikTok kita lihat siapa tuh? Ustaz Hadi Hidayat. Bahaya kan? Ada. Kadang-kadang kita alhamdulillah loh. Kadang-kadang kita ngebacanya atau dengarnya geleng kepala. Masa iya sih? Ada manusia yang kayak gitu. Nah kalau kita masih nggak percaya, berarti kita masih punya pikiran yang waras. Ada nggak orang lihat saudaranya susah dia ketawa senang? Ada nggak? Ngelihat saudaranya mendapat rezeki, ya, dia kepanasan, panas dia, guncing di sebelah Amer, apa? Ada nggak orang yang kayak begini? Ada? Oh, tidak ada. Coba, mana kita merasa? Itu Pak, ada ketika itu kita lakukan, habis itu amal ibadah kita. Allah contohkan bagaikan api membakar kayu. Itu bukan kata saya.
Maka jauhilah sifat-sifat dengki, karena itu adalah sifat iblis. Sebelum saya tutup, saya ulangi lagi. Bersumber dari kedengkian, maka akan timbul benih-benih takabur. Apa itu takabur? Sombong. Itu yang sudah disampaikan tadi dalam ayat pertama, iblis ya. Kemudian senang dipuji, ria. Ada nggak orang yang senang dipuji? Wah, banyak Pak. Banyak. Mau bilang ya. Kalau dia nggak disebut, lupa nih dalam satu kajian atau dalam satu ketemuan apa nih, tiba-tiba nggak disengaja namanya nggak disebut, cemberut tuh langsung. Ada nggak? Coba terus dipupuk, maka dia akan fasik, maka dia akan kafir, ingkar dia kepada ayat-ayat Allah. Jadi sifat iblis ya, sumbernya adalah kedengkian. Dengki akan melahirkan takabur, sombong. Itu yang sudah ditunjukkan iblis laknatullah. Senang dipuji, ya, kemudian fasik, merusak. Dia pasti akan mengajak atau menjerumuskan siapapun, mau saudara seiman, mau saudara kandung, ya. Kemudian ingkar, menentang, kafir kepada Allah. Maka 4 sifat ya, 1, 2, 3, 4. Kedengkian itu bibitnya takabur, sombong, senang dipuji, merusak, menentang dan ingkar kepada Allah. Dan 4 ya, maka Allah katakan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jauhilah sifat dengki. Sebagaimana ya Allah sampaikan dalam surat Muhammad surat 47. Coba buka Ustaz, bacakan ayatnya, atau saya baca aja ya. Ayatnya 33 surat Muhammad 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, janganlah kamu merusak segala amal-amalmu. Ini peringatan Allah. Malam ini kita kajiannya adalah kedengkian adalah sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah dan kebinasaan kepada kita yang memiliki sifat dengki. Jadi demikianlah ya sifat-sifat dalam nafs jiwa kita itu lengkap, sunnatullah, tidak bisa. Karena kalau sifat itu ya, karena ketika sahabat Rasul menyampaikan ayat itu, ayat As-Samsi 91 ya, ayat 89 itu ya. Itu para sahabat nanya, wahai Rasulullah, apakah amanah itu juga Allah berikan kepadamu? Pertanyaan sahabat. Rasul menjawab, iya, karena aku manusia, sesungguhnya Allah memberikan sama amanah yang ketakwaan di dalam jiwaku dan kejahatan. Hanya saja yang kejahatan itu sudah menjadi muslim, sudah menjadi mukmin, jadi beriman dianya. Makanya ada dia ya, seorang wali Allah perempuan ya. Aku tidak pernah membenci iblis, karena iblis itu ciptaan Allah. Tapi iblis tidak akan ada tempat di dalam diriku. Dalam nggak tuh pemahamannya? Harusnya kita begitu. Sifat bodoh, sahabat nggak bisa Pak dihilangkan karena sunatullahnya ada. Tapi dia harus dikendalikan dengan nilai-nilai ketakwaan. Paham sampai sini? Baik, ya.
Jadi hindarilah sifat-sifat yang suka ngomongin orang, ya. Serba salah. Yang begini salah, begitu salah, ya. Nah, jadi kita belajar di sini, sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar di sini. Demikianlah kajian malam ini, mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari sifat dengki. Allah memberikan kemampuan kita agar sifat malakut, sifat natikoh yang penuh dengan ketenangan yang dikatakan kalau dalam ayat Allah, qalbin hati yang selamat, qalbin salim. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari keburukan-keburukan sifat-sifat syahwat dan kodok. Demikianlah, jika apa yang saya sampaikan salah dalam menyampaikan firman Allah, saya mohon maaf kepada bapak-bapak semua, kepada ibu dan kepada anak-anak muda semua. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan jika apa yang saya sampaikan surat dan firman-firman Allah itu benar, yang benar pasti datangnya dari Allah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.